Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali perjumpakan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semoga kehadiran dan kedatangan kita di tempat yang mulia ini semakin melecut semangat kita untuk thalabul ilm, dan tentunya harapan kita semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan semoga ini semua akan menjadi pemberat untuk catatan amal baik kita nanti di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita baru sampai pada ayat yang ke-21, di mana ayat yang ke-21 ini beberapa ulama ilmu tafsir menjelaskan keterkaitan antara ayat ini dengan hukum membangun apa? Masjid di atas yakni kuburan. Kemudian dikaitkan dengan syubhat bahwa ayat ini sebagai bentuk legalitas dari Allah yang membolehkan seseorang itu membangun masjid di atas kuburan. Maka oleh karena itu tidak sedikit di kalangan para ulama ilmu tafsir menyematkan beberapa faedah dan pelajaran berharga untuk menyingkap, membantah syubhat bagi sebagian orang yang menjadikan ayat ini sebagai legalitas yang membolehkan bagi manusia membangun masjid di atas yang kuburan. Salah satunya adalah Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullah ta'ala, di dalam tafsirnya, tafsir yakni surat Al-Kahfi, beliau juga menyebutkan dan menyematkan beberapa faedah penting mengenai realita makam dan kuburan Nabi SAW yang saat ini berada di kota di Madinah. Kemudian dikaitkan dengan bantahan sebagian orang-orang, sebagian kaum muslimin yang masih meyakini bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang dibolehkan atau legal. Maka pada pertemuan sebelumnya, subhanallah, kita sebutkan, kita jelaskan, kita jabarkan secara panjang lebar, meskipun itu tidak bisa kemudian mewakili dari jawaban-jawaban dan bantahan-bantahan terhadap syubhat yang ada. Tapi paling tidak dari beberapa kaidah dulu yang kita sampaikan mulai dari awal, bagaimana sikap Nabi SAW, bagaimana kuburan Nabi SAW pertama kali ketika dimakamkan, itu juga didasarkan pada dalil tidaklah ada seorang Nabi pasti akan dimakamkan di mana beliau wafat. Tidak hanya berlaku untuk Nabi, berlaku untuk semua para utusan. Kemudian kita juga membahas secara historisnya, secara berurutan, mulai dari awal bagaimana makam Nabi SAW, kemudian bagaimana perluasan masjid Nabawi. Dan pada dasarnya antara dua masalah ini sudah clear di awal-awal, terutama ketika Rasulullah SAW wafat dan tahun-tahun pertama dan berikutnya di masa-masa kekhalifahan. Meskipun perluasan Masjid An-Nabawi dilaksanakan oleh beberapa sahabat dan khalifah, termasuk Khalifah Umar bin Khattab, termasuk yang diantaranya adalah Utsman bin Affan, tapi sebenarnya mereka tidak menyentuh sama sekali makam Nabi SAW, karena memang kedua tempat ini memang independen, mustakil, berdiri sendiri, tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Barulah kemudian di beberapa tahun berikutnya, setelah masa sahabat ini dianggap sudah lewat, tak ada satupun di antara para sahabat yang masih hidup.
Ya, dan sebagian ulama mengatakan Jabir bin Abdullah itu adalah sahabat yang paling akhir meninggal di kalangan sahabat. Baru generasi setelahnya yaitu para tabi'in. Nah, di masa para tabi'in inilah muncul satu keinginan dan opini untuk memasukkan makam Nabi SAW dalam usaha dan proyek besar perluasan Masjid Nabawi. Dan kita sudah sebutkan bagaimana reaksi dari para tabi'in senior, termasuk Sa'id ibnu al-Musayyib rahimahullah juga tidak setuju dengan adanya ini. Bahkan Umar ibnu Abdul Aziz yang kala itu menjadi apa? Gubernur kota Madinah pun tidak setuju dengan usaha dari seorang khalifah untuk memasukkan. Karena tahu betul, semenjak perluasan yang terjadi di zamannya Nabi SAW sampai di zamannya para sahabat, tak ada satu pun di antara mereka yang memasukkan, karena sadar ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, tidak diperbolehkan dalam syariat. Tapi gimana lagi, mereka adalah orang-orang lemah. Ya, di saat mereka adalah bawahan dari seorang khalifah, meskipun memikul jabatan sebagai seorang gubernur, tapi tetap di bawah seorang khalifah. Oh, nggak bisa apa-apa. Pun demikian dengan Sa'id ibnu al-Musayyib, seorang tabi'in senior, sudah berusaha untuk mengingatkan, menasihati. Ya, tapi gimana lagi? Orang yang menasihat itu hanya menyampaikan, in alaika ilal balagh. Tapi keputusan akhir ada di tangan seorang khalifah. Lah, sejak itulah fitnah itu sudah mulai dirasakan, dan itu berlanjut terus menerus sampai di zaman ini. Tapi paling tidak ada beberapa poin-poin yang sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di ayat yang ke-22, dan ini adalah lanjutan dari pembahasan tafsir surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala firman, sayaquluna thalathatur rabi'um kalbuhum. Di sini sudah ada mulai perbedaan, perdebatan sengit. Siapa yang berbeda? Nanti kita akan sebutkan. Ada yang mengatakan jumlah mereka itu adalah 3 orang, dan yang keempat siapa? Anjingnya. Ada yang mengatakan rabi'um, ya. Ada yang mengatakan 4, sedangkan yang kelima apa? Anjingnya. Ada yang mengatakan 7, sedangkan 8, ya. Yang ke-7 wasaminuhum kalbum, yang ke-8 apa? Anjingnya. Ada sekitar 3 pendapat. Nanti kita akan jelaskan. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman, Qurrabbi a'lam bi ittatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Qurrabbi, katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui terkait jumlah para ashabul kahfi. Tapi yang unik, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan illa qalil. Berarti ada bocoran-bocoran, perkara-perkara gaib yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk-makhluk tertentu. Lah nanti kita akan disampaikan biidznillah taala. Taib, terkait ayat yang ke-22 ini sebenarnya ada sekitar lebih dari 5 atau 6 faedah yang bisa kita petik, termasuk diantaranya adalah perkara yang terakhir, fala tumari fihim, mira. Mira itu artinya berdebat. Ya, ini adalah pelajaran yang berharga. Seringkali para ulama ketika membahas tentang debat kusir, ayat ini yang dijadikan sebagai dalil. Fala tumari fihim illa mira'an dhahirau wa la tastafti fihim minhum ahada. Jamaah dirahmati Allah, kita akan mulai faedah yang pertama biidznillah taala terkait perdebatan di kalangan manusia mengenai jumlah ashabul kahfi. Nah, ayat yang ke-22. Nah, yang pertama sikap manusia mengenai atau tentang jumlah pemuda Al-Kahfi. Dan ayat ini menjelaskan akan hal itu. Sejatinya sudah kita jelaskan dahulu, di mana innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda Al-Kahfi yang jumlahnya tidak disebutkan secara spesifik. Ada yang mengatakan antara 3 sampai 10. Itu namanya bidh. Lah di ayat yang ke-22 inilah
pembahasan khusus mengenai jumlah mereka secara spesifik karena Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan angka-angka tertentu. Para ulama menyebutkan, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yakni kelompok. Ya. Yang pertama, mereka adalah orang-orang Nasrani, namanya sektenya itu Ya'qubiyah. Ini kata Syekh Al-Maghamisi, mereka lah yang mengatakan bahwa 3 plus 1. 3 itu pemudanya, satunya apa? Maaf, anjingnya. Sayaquluna salasatu rabi'uhum. Jadi dalam agama Nasrani itu ternyata banyak sekali sekte. Dan yang mengatakan 3 plus 1 itu adalah dari kalangan Nasrani Ya'qubiyah. Yang kedua, ada yang mengatakan, dan ini juga dari kalangan Nasrani, tapi sektenya itu Nestorian. Ya, ada yang mengatakan Nestorian, ini adalah salah satu cikal bakal yang nanti kemudian lahirnya, Kristen Protestan. Karena Nestorian ini adalah salah satu di antara sekte yang masih dianggap lebih dekat, kita katakan lebih dekat dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya kalau kita runtut Nestorian yani dulu yang bermadhab berkeyakinan Nestorianisme itu adalah pendeta yang dijumpai oleh Nabi SAW di usia 12 tahun di Syam. Siapa? Pendeta yang dijumpai oleh Nabi SAW di usia 12 tahun ketika Nabi SAW ke negeri Syam bersama dengan pamannya Abu Thalib. Siapa? Buhaira. Nah, para ulama mengatakan Buhaira ini adalah salah satu tokoh sentral dalam agama Nasrani yang berfaham Nestorian. Makanya Buhaira itu orang yang tidak dianggap oleh sekte Katolik. Kenapa? Bahkan dianggap dia sudah murtad. Dibantah oleh para ulama. Wajar, karena mereka saling apa? Yani saling bersinggungan, tidak ada titik temu. Makanya guna untuk menghilangkan cerita bertemunya Nabi SAW dengan pendeta yani Buhaira, sebagian orang-orang sekte Nasrani atau kita katakan yani Katolik mengatakan bahwasanya Buhaira itu omongannya tidak bisa dianggap, tidak boleh dijadikan sebagai hujah karena dia sudah dianggap murtad. Dibantah bagi dari kalangan kaum muslimin, ya wajar, karena yang menganggap murtad itu hanya dari kalangan orang-orang yani Katolik. Padahal kita tahu, ya maaf kalau kita belajar yani sirah, Buhaira yani ini adalah salah satu di antara yakni orang yang masih punya keyakinan yakni lurus. Makanya apa yang disampaikan kepada Nabi SAW semuanya itu diambil dari nubuat tentang Nabi akhir zaman yang beliau dapati dari yakni Injil, dan itu semuanya benar. Yakni termasuk kemudian Nabi SAW itu punya tanda apa? Yakni tanda di antara yakni 2 pundaknya, sampai beliau kemudian memegang tangan Nabi SAW, hada sayyidur rabbil alamin. Ini kelak akan menjadi pemimpin yakni dunia, alam semesta yakni ini. Itu semua dia dapatkan dari kitab yakni Injil. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, Nestorian. Ternyata Nestorian ini punya pemahaman yang berbeda mengenai kisah Ashabul yakni Kahfi. Mereka mengatakan 4 plus 1. Ya. 4 plus 1. Sayaquluna salatu qamu wa yaquluna khamsatun sadisum. Salah. 5 plus yani 1, maaf. 5 plus yani 1. Ngapunten. Ya. Bagi orang-orang Nestorian, ternyata mereka punya anggapan bahwasanya jumlah Ashabul Kahfi itu 5, sedangkan yang 1 itu anjingnya. Taib. Lah, sedangkan yang ketiga, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala dan yang lain, ya, ini ternyata di kalangan kaum muslimin, ya, bahwa jumlah mereka itu adalah sab'atu wa thaminum, berarti 7 apa?
plus 1. Satunya ini anjingnya. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 pendapat inilah ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala lebih condong dengan pendapat ini. Beberapa yakni ulama ilmu tafsir kontemporer pun menyatakan demikian. Kenapa? Ya, kalau kita lihat 2 pendapat ini dianggap lemah karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ini alasan pertamanya. Rajman bil ghaib. Jadi rajman itu artinya hanya menerka. Berarti secara tidak langsung ya, 2 pendapat ini itu sudah dibantah oleh Al-Qur'an sendiri. Baik, kita kembali kepada awal ayat. Sayaquluna salasatu rabi'uhum wa yaquluna sab'atu wa yaquluna khamsatun sadisum kalbum rajmam bil ghaib. Ini menunjukkan bahwa rajmam bil ghaib itu menerka. Jadi menunjukkan tanpa apa? Ilmu, tanpa dalil. Dan itu sudah dibantah oleh Al-Qur'an sendiri. Sedangkan pendapat yang berikutnya, Al-Qur'an mengatakan apa? Wa yaquluna sab'atu wa thumkul yani kalbuhum. Berarti secara tidak langsung, coba kita lihat tata letak bahasa Arab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angka-angka sebanyak 3 kali ini, sedangkan angka pertama dan angka kedua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Ya. Jadi angka penyebutan ya, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua ini dibantah oleh Allah. Sedangkan kelompok yang ketiga ini ternyata tidak ada apa? Yani bantahan. Berarti menunjukkan apa? Yani benar. Ya. Itulah sebagian di antara analisa para ulama ilmu tafsir. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan 3 plus 1 dan 5 1 rajman bil ghaib, ini hanya terkaan, ini tanpa dasar, ini tanpa ilmu. Oke. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaqulun, ada pendapat yang ketiga, sab'atu wa thmun qalbuhum titik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak membantah? Ini menjadi petunjuk ya, bahwa pendapat yang ketiga didominasi oleh kaum muslimin itu adalah pendapat yang lebih mendekati yakni kebenaran. Oleh karena itu yakni jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir condong ke sini. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan ayat yang ke-22 dari surat Al-Kahfi juga sama. Beliau juga mengatakan bahwasanya inilah uniknya tata letak yakni bahasa Arab. Bagi siapapun yang faham dalamnya ilmu sastra bahasa Arab, ketika dikaitkan dengan ayat yang kedua, pasti yakin seyakin-yakinnya bahwa kalimat yang benar dan pendapat yang benar itu adalah pendapat yang yakni 3. Karena tata letaknya ini unik. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Tapi alhamdulillah kita sekarang saat ini sudah mengetahui dengan izin Allah, kemudian usaha dari hasil analisanya para ulama ilmu yakni tafsir. Itulah yakni caranya, yakni bagaimana para ulama akhirnya kemudian memutuskan dan menguatkan pendapat yang benar itu adalah pendapat yang ketiga. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. Ya. Allah Subhanahu wa taala yakni berfirman di ayat yang selanjutnya, wa yaqulu sab'atu wa thamin qalbuhum wa yaqulu sab'atu wa thamin wa yaqulu sab'atu wa qalbuhum rabbi a'lamu bi ittatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Lah di sini faedah yang berikutnya adalah tentang petaka. Ya. Berbicara tanpa apa? yakni tanpa ilmu. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Kalimat Allah Subhanahu wa taala rajman yakni bil ghaib. Makanya orang-orang Nasrani Yakubiyah, Nestorianis ini masih kental yakni sekali dengan klaim hanya menyangka, hanya menerka, dan kita tahu sebagian besar dari ritual agama dan keyakinan itu adalah hasil dari apa? yakni dari rekaan-rekaan yakni mereka yang mereka anggap ini baik,
ini bagus. Ya akhirnya kemudian mereka terapkan. Maka tidak salah bila mana di awal ya surat yang pertama berdasarkan urutan Al-Quran surat Al-Fatihah, dan itu selalu kita baca di dalam sholat, di akhir-akhir ayat Allah Subhanahu wa taala firman di akhir surat, ghairil maghdubi alaihim walad yani dhalin. Para ulama menafsirkan ghairul maghdub, orang yang dimurkai itu adalah orang-orang ya Yahudi. Sedangkan walad dhalin, orang yang sesat itu adalah orang apa? Orang Nasrani. Apa alasannya? Disebut orang-orang yang dimurkai kata para ulama, dan itu dinisbatkan kepada orang Yahudi karena orang Yahudi itu ya orang yang faham, punya ilmu tapi tidak mau yakni beramal. Hingga saat ini mereka adalah orang-orang yang cerdas. Jangan katakan mereka orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang pemikir. Mereka adalah orang-orang yang masuk dalam kategori cendekiawan. Mereka memang diberikan oleh kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kuatnya yakni otak ya dan akal yakni mereka. Tapi dengan kelebihan ini tidak menjadikan mereka mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka adalah orang yang punya ilmu bila amalin. Coba kita lihat. Di antara ya dua orang, di antara dua manusia dengan perbedaan karakter yang paling susah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi. Suka ngeyel karena mereka punya ilmu. Ya, makanya tahu sela-sela bagaimana caranya ingin mencari celah kesempatan mengelabui. Bahkan mengelabui syariat itu hal yang biasa. Kalau kita membahas ini dalam Al-Quran, subhanallah, ashabul kahf, ashabus sabat, itu saja menjadi salah satu contoh bagaimana ngeyelnya mereka mencari celah. Gak boleh memancing, gak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Nah, kalau bukan orang yang punya kelebihan akal, nggak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan liciknya mereka. Mereka masang jala di hari Jumat, ngambilnya hari Taib. Seperti itulah. Dan itu banyak. Lawang Nabi Musa alaihissalam, nabinya sendiri disuruh oleh Nabi Musa untuk berperang, untuk berjihad agar bisa mendapatkan al-ardul muqaddasah. Ya. Tapi dengan santainya mereka, idhab anta wa rabbuka inna hahuna qaidun. Wis Nabi Musa, ente saja yang bersama Tuhanmu. Kita tinggal di sini saja, kita enggak mau apa? Ya ini berjihad. Tiba-tiba sekarang ya menjadikan ayat ini sebagai legitimasi untuk meyakinkan kita kaum muslim bahwasanya Palestina itu adalah negeri yang sudah dijanjikan. Padahal negeri yang sudah dijanjikan ada syaratnya. Apa itu? Harus berjihad. Lah dari dulu mbah-mbah kalian nggak mau berjihad kok tiba-tiba sekarang minta jatah. Sudah semenjak dari awal Nabi Musa sudah ngomong kalau mau ini balasannya, nggak mau ya berarti nggak berlaku. Ya tiba-tiba sekarang seperti itu dan kita tahu. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah disinilah rajman bil ghaib. Berbicara tanpa ilmu. Para ulama mengatakan bahwasanya ada beberapa alasan kenapa berbicara tanpa ilmu ini termasuk sebuah petaka besar, malah petaka yang bisa sangat merugikan kepada pelakunya. Alasan yang pertama menjadi petaka itu karena lebih berbahaya daripada syirik. Berat ya? Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi orang yang berbicara tanpa ilmu itu lebih berbahaya. Petakannya lebih besar. Pengaruh negatifnya itu lebih dahsyat daripada kesyirikan sendiri. Ya. Oleh karena itu nanti kita bisa lihat alasan yang kedua. Kenapa berbicara tanpa ilmu, rajman bil ghaib, ini termasuk malapetaka yang besar. Ya. Yang kedua, para ulama mengatakan berbicara tanpa ilmu itu termasuk perkara yang tertinggi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan Allah.
Jadi perkara yang paling tinggi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi kesyirikan, itu adalah berbicara tanpa ilmu. Apa dalilnya? Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lah, disinilah yang menjadi salah satu alasan Ibnul Qayyim kenapa beliau sampai mengatakan bahwa berbicara tanpa ilmu lebih berbahaya daripada kesyirikan. Surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisyah. Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan urutan dosa-dosa besar dari yang paling ringan resikonya dan pengaruhnya sampai yang paling dahsyat petaka dan bahayanya. Coba kita urutkan. Qul innama harrama rabbiyal fawahisyah ma dhara minha wa batan wal itsma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzi bil sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ibnu Qayyim mengatakan, coba kita lihat urutan. Urutan ini bukan random. Ya, bukan sesuai dengan seleranya Allah. Memang ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Tapi para ulama, terutama ilmu tafsir, Ibnu Qayyim mengatakan apa? Urutan ini punya makna. Allah Subhanahu wa taala sedang mengurutkan dari dosa besar yang efeknya itu lebih kecil kepada dosa besar yang pengaruh dan petakannya itu paling berbahaya. Dan ini bisa membuktikan ternyata urutan syirik itu masih ada urutan yang lebih apa? Dahsyat yang di atasnya. Syirik itu baru sebelum terakhir. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bil sultana, baru yang paling kenapa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ketika kita berbicara, ketika kita ngomong, ketika kita menyampaikan sebuah ilmu, ya, pengetahuan tentang syariat Islam, tapi ternyata tidak didukung oleh data yang valid, itu namanya berbicara tanpa ilmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah rajmam yani bil ghaib. Jadi makanya ada sebuah video yani singkat yani dari Syekh Al-Maghamisi hafizahullah taala dengan judul di YouTube itu ya, rajmam yani bil ghaib, membahas masalah ini. Langsung masuk ke ya faedah yang kedua, termasuk diantaranya adalah petaka yang ditimbulkan dari berbicara tanpa yakni ilmu. Taib. Alasan yang ketiga, para ulama mengatakan bahwa berbicara tanpa ilmu ini termasuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan Allah. Berat ini. Ya. Kalau seandainya kita berdusta atas sesama manusia, ini perbuatan haram, dosa besar. Karena termasuk salah satu juga sifat orang-orang munafik. Tapi kalau seandainya yang disusahkan Allah Subhanahu wa taala berat, itu adalah gambaran bagaimana kita berbicara tanpa ilmu. Ya, berbicara tanpa ilmu ini maaf ya, dalam urusan-urusan agama. Dalam urusan dunia enggak masuk dalam hal ini. Ya, itu masuk dalam perbuatan bohong biasa. Ini tentang perkara agama. Mendustakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 144. Coba wahmi, betul tak wahmi? Allah Al-An'am ayat 144. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilmin. Lihat di sini. Liyudillan nasa bighairi ilm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada bentuk kezaliman. Surat 44. Baik. Wa man adzalama mimman iftara 'alallahi kadiban. Tidak ada perkara yang dianggap paling dusta atas nama Allah kecuali apa? Ketika orang itu liyudillan nasa bighairi ilm, menyesatkan orang tapi tanpa dasar apa? Yani ilmu. Makanya para ulama mengatakan apa? Inilah sebabnya kenapa mendustakan Allah atau berbicara ilmu termasuk bentuk kedustaan atas nama Allah paling besar, bahkan melebihi apa? Dosa syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada kedustaan paling besar kecuali ya ketika seseorang itu berbicara tanpa yani ilmu. Yang keempat, ya, ini termasuk perbuatan syaitan.
perbuatan setan. Kalau seandainya seseorang itu berbicara tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Pak dicek ya nih, Fahmi. Di surat Al-Baqarah ayat 169 Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Ingat, syaitan di antara salah satu tugasnya selain mengajak kepada keburukan, fakhsya, perbuatan keji, juga mencoba untuk menggoda manusia agar wa an taqulu, berbicara 'alallahi ma la ta'lamun, atas nama agama, atas nama syariat, tapi tanpa dasar yakni ilmu. Dan petaka yang paling parah ya, dan ini sebenarnya adalah yang sangat ditakuti oleh orang yang suka bicara. Salah satunya seperti kita yang di depan ini. Kalau jenengan nggak terlalu banyak bicara, jadi ya hisapnya ringan Pak, insya Allah ya. Kita yang paling berat ini di sini, terutama yang kelima. Para ulama mengatakan berbicara tanpa ilmu, petaka yang paling berat itu apa? Akan menanggung, Masya Allah, dosa yang sama dengan dosa orang-orang yang disesatkan. Masya Allah, ini berat. Lah ini dalilnya dari hadis. Nabi SAW pernah bersabda, ya, di mana ada dua redaksi. Ya, biasanya yang pertama itu man sanna sunnatan hasanah. Ada yang kemudian man da'a ila hasanatin. Kita ambil satu redaksi ini saja. Man sanna sunnatan hasanatan. Kalau seandainya kita yang sampaikan, yang kita berikan, yang kita sharingkan kepada saudara-saudara kita itu kebaikan, subhanallah, ini seakan-akan jadi durian runtuh bagi kita nih di hari kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan siapapun yang mengajarkan kebaikan, menerapkan satu ketaatan kepada orang lain, dan orang lain itu mau dan menerapkan, menjalankan, dan itu kemudian diajarkan kepada generasi selanjutnya sampai ila masya Allah, kata Nabi SAW, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairu ayyun qasamin ujurim yani syai'. Dia akan mendapatkan pahala karena dia pahala berdakwah. Pahala yang kedua, pahala dia dapatkan aliran Masya Allah dari orang-orang yang melaksanakan ketaatan yang ia ajarkan dahulu. Makanya kadang-kadang dan sering kali saya sampaikan, jangan mengkerdilkan, menganggap remeh orang-orang yang berbuat kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Terutama yang sering saya kasih contoh ke beberapa, teman-teman, itu adalah orang yang ngajari kita Iqra waktu kecil, guru-guru TPA. Tapi secara ekonomisnya mereka adalah orang-orang yang paling murah gajinya. Tapi insya Allah mereka lah orang-orang yang paling bahagia kelak, karena mereka adalah orang yang paling mahal, paling mahal apa? Pahalanya dan balasannya nanti. Bayangkan, kalau kita lihat orang-orang besar saat ini, terutama di Indonesia, itu rata-rata adalah hasil dari didikan, kiai-kiai kampung dan guru-guru waktu masih ngajarkan kita alif ba ta iqra di masjid, di surau, di langgar ba'da maghrib. Rata-rata seperti itu. Subhanallah. Dan kalau kita tanya mereka, seandainya mereka masih hidup, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan gaji bulanan seperti kantoran, seperti guru atau PNS misalnya, atau dosen, beda banget. Karena saya alhamdulillah pernah mengalami dua masa ini. Dididik oleh mereka, karena kekurangan guru, akhirnya kita juga diangkat meskipun secara usia ini belum waktunya. Tapi kami merasakan kita hanya diberikan setahun sekali
baju koko sebelum apa? Masya Allah. Mungkin barangkali di antara antum yang ada yang punya pengalaman. Tapi nggak pernah kita itu minta. Saat ini subhanallah beda. Dari awal harus ada sodoran proposal. Wani piro dulu Pak. Dulu ya Allah. Tapi nyaman, kita itu benar-benar all out. Itu makanya Masya Allah tingginya harga dan nilai dari ketulusan itu. Cobalah belajar dari mereka-mereka. Lah inilah aliran pahala itu akan terus sampai yakni kepada mereka sekalipun mereka ini sudah berada di liang yakni lahat. Nah, itu kalau kebaikan. Tapi apa jadinya kalau itu yang kita ajarkan adalah keburukan. Lah ini yang harus kita tanggung. Apalagi kalau seandainya kita berbicara tanpa ilmu. Banyak mengeluarkan fatwa tapi tanpa dasar yakni ilmu. Akhirnya banyak orang yang menerapkan fatwa sesat, maka berarti dia harus menanggung dosa orang-orang disesatkan. Ternyata dia menyesatkan orang lain. Ya sudah, tinggal menunggu aliran dosa aja. Ya ini jadi. Kita akan lanjutkan setelah adzan biidznillah. Baik, fadhil. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu di antara alasan yang menunjukkan begitu besarnya petaka yang ditimbulkan dari rajman bil ghaib. Ketika mereka berbicara tanpa ilmu, mereka menerka-nerka tentang yakni perkara yakni ghaib. Nanti kita akan lebih rinci membahas tentang al ghaib. Yang ketiga, di antara bentuk-bentuk berbicara tanpa ilmu. Ini sangat banyak dan beragam. Supaya kita tahu berbicara tanpa ilmu seperti apa sih contohnya, seperti apa bentuknya. Lah ini kita akan bahas beberapa contoh yang paling sering kita jumpai. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang salah satunya menghalalkan yang diharamkan, yakni Allah atau sebaliknya, tentu tanpa apa? Dasar yakni ilmu. Ini yang pertama. Ya, ini adalah salah satunya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftar 'ala Allahil kadhib. Lah, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan celaan, ancaman bagi mereka yang bermudah-mudahan di dalam mengatakan, oh ini halal tanpa dasar ilmu, ini haram yakni tanpa diselidiki dulu seperti apa gambarannya. Dan itu saat ini kita jumpai banyak sekali. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Karena memang produk instan. Ya maaf. Ya, saya juga sangat berhati-hati dalam hal ini. Kalau seandainya nggak tahu, alangkah baiknya kita mengatakan Allahu yani a'lam. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Malik rahimahullahu taala ketika datang seseorang itu dari negeri yang sangat jauh, ada mengatakan ya dari negeri yang cukup jauh banget, dari negeri Syam, datang ke situ sudah jauh-jauh tanya tentang perkara agama, hanya maaf dalam tanda kutip dijawab oleh Imam Malik, la adri, saya nggak tahu. Akhirnya kemudian dia bingung, ente kan ketua MUI-nya, maaf seperti itu, ulama Madinah semuanya segan, salut, bahkan percaya dengan luasnya keilmuan Anda. Masa jauh-jauh saya datang sini minta fatwa hanya mendapatkan jawaban la adri, saya tidak tahu. Imam Malik ya dengan tawaduknya, ya emang saya nggak tahu. Apakah kemudian dipaksa saya harus ngomong ini halal, ini haram, ini mubah? Lah itu menunjukkan keterbatasan manusia. Di sisi lain
ulama-ulama seperti Imam Malik dan ulama-ulama yang lain, bahkan para sahabat sebagai generasi awal, kalau seandainya tidak tahu ilmunya ya sudah, bukan sebuah aib, bukan sebuah dosa besar, bahkan ini yang dituntut bagi seseorang yang tidak tahu, agar ia selalu mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu, atau Allahu a'lam. Enggak usah dipaksa. Ya, enggak usah yang dipaksa. Kadang-kadang kita menganggap ini remeh. Kenapa remeh? Ya, padahal perkara agama itu sekali lagi resikonya lebih besar. Dan ternyata perkara agama itu dianggap lebih rendah daripada perkara-perkara dunia. Padahal kalau seandainya perkara dunia, yang namanya dokter satu salah contohnya, itu nggak akan berani kalau nggak dicek terlebih dahulu, didiagnosa terlebih dahulu. Karena dia nggak bisa hanya melihat dari penerawangan dari jauh. Ini sepertinya sakit, panas. Nggak dicek, nggak dilihat bagaimana temperatur dan suhunya, langsung kemudian mengatakan ini sakit panas, obatnya seperti ini, malpraktek nantinya. Itu dalam perkara urusan dunia, apalagi dalam perkara urusan akhirat. Tapi fenomena yang ada di masyarakat, ternyata perkara agama itu dianggap lebih lebih ringan, lebih mudah. Padahal kita tahu petakannya lebih berat dan lebih besar. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, salah satu bentuknya ya ini. Ketika banyak di antara orang itu dengan bermudah-mudahan mengatakan ini haram, ini halal, tanpa dasar ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakannya hal ini di dalam surat An-Nahl ayat 116. Yang kedua, di antara bentuk berbicara tanpa ilmu adalah membuat ajaran baru, atau yang kita kenal dengan apa? Bid'ah dalam ilmu tauhid secara syar'i tentunya. Subhanallah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari surat An-Nahl, beliau menyebutkan salah satu contohnya bahwa berbicara tanpa ilmu itu beragam bentuknya. Salah satu adalah orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru yang memang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dengan apa? Bid'ah. Lebih bahaya lagi kalau seandainya ajaran baru ini dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan orang lain. Ini yang akan dia tanggung. Ya. Karena yang namanya bid'ah itu artinya ajaran baru tanpa apa? Dasar ilmu. Dia hanya mereka-reka saja. Sepertinya ini bagus. Sepertinya ini lebih baik. Sepertinya ini bisa menarik masyarakat. Ya. Untuk narik kajian misalnya. Kayaknya kita butuh ada nuansa baru, Ustaz. Bagaimana kalau sebelum kajian tafsir kita datangkan bidu wanita misalnya. Nah ini karena masyarakat di Pacet ini kok kurang semangat, Ustaz. Kalau seperti ini dijamin insya Allah. Ya. Nah ini misalnya muqaddimahnya itu jamaah sudah goyangan misalnya pulang yang terekam itu goyangannya apa? Kajian Ustaz buyar, ambiar. Dan itu pasti hanya berlaku sekali tok. Untuk menarik sekali. Coba kita lihat reaksi besoknya. Ketika ada pengumuman kajian, tapi nggak ada orkestranya, nggak ada ininya, nggak ada yang datang. Atau ada yang tanya ke adminnya, ada goyangan lagi nggak seperti kemarin? Kalau nggak ada, nggak akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak seperti itu kita beragama. Ya, maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, ajaran-ajaran baru yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk bagian dari berbicara tanpa ilmu, dan itu hati-hati. Untuk membahas lebih rinci masalah bid'ah ini bisa kita baca dalam buku-buku akidah atau buku-buku tauhid. Itu nanti akan dibahas panjang, contoh-contoh, dan beberapa ulama kontemporer pun tidak luput untuk menyebutkan bentuk-bentuk kebid'ahan
yang ada di zaman ini yang barangkali tidak kita jumpai di zaman dahulu. Taib, yang ketiga, di antara bentuk berbicara tanpa ilmu itu adalah ketika menafikan. Ini berat. Menafikan ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu akidah itu disebut dengan ta'til. Ta'til. Ta'til itu menafikan. Ini seperti orang-orang Jahmiyah. Maaf, orang-orang Jahmiyah itu lebih identik dengan orang-orang zindik atau orang-orang ateis. Karena sejatinya mereka itu hanya ya memakai cover muslim. Tapi sejatinya mereka adalah orang-orang ateis. Jadi mereka menyikapi nama dan sifat Allah itu dengan cara yang lebih ekstrim, dinafikan. Mereka punya alasan, iya. Ketika dibaca innallaha sami, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Bagi mereka enggak boleh, harus dinafikan. Allah itu bukan Maha mendengar. Alasannya simple bagi mereka. Karena mendengar itu sifat juga bagi manusia. Kalau kita tetapkan untuk Allah berarti ada ya persamaan, dan manusia tidak boleh sama dengan Allah. Berarti kita tidak boleh menetapkan Allah itu Maha mendengar. Lain misalnya Allah Maha Aziz, itu juga nggak boleh karena sama. Makanya para ulama mengatakan sebenarnya mereka adalah orang ateis. Kalau mereka ngaku muslim, mereka adalah orang muslim seandainya mengatakan demikian, tapi menyembah kehampaan dan ketiadaan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Para mengatakan kalau seandainya ditanya bagaimana Tuhanmu, Maha mendengar, enggak boleh karena ini. Maha kuasa, enggak boleh karena sama dengan manusia. Maha pemberi rezeki, itu juga enggak boleh. Lah apa yang disembah? Kalau bukan kehampaan dan ketiadaan. Lah, jamaah dirahmati Allah, ini dalam ilmu akidah. Taktil ini paling parah. Ya, seperti orang-orang ateis. Orang ateis kan mereka menafikan Allah, menafikan hari kiamat, menafikan alam kubur, menafikan azab, apalagi neraka dan jannah. Itu dianggap sebagai apa? Hayalan, dianggap yang sebagai kisah-kisah imajinasinya Muhammad dan sebagainya. Itu orang ateis, enggak jauh beda dengan orang-orang Mu'attilah, ya. Yang keempat, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Apa itu? Ya, takwil, yakni batil terhadap nama dan sifat Allah. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu dia menafikan sedari awal, dia nggak punya ilmunya, tapi tiba-tiba kemudian dinafikan Allah. Efeknya sebagaimana kita ketahui. Terus apa yang jenengan sembah? Ya nggak ada, karena semuanya dinafikan. Kalau yang kedua ini ditakwil, ditafsirkan, tapi tanpa dasar ilmu. Apa kemudian resikonya? Ya besar. Satu contoh ya, misalnya ini biasanya kita jumpai banyak di dalam ilmu akidah. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, misalnya itu punya sifat yakni tangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat yakni tangan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dengan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggulung langit ini matwiyatun biyaminihi, dengan tangan kanannya. Dan banyak sebenarnya ayat pun demikian, hadis yang menyebutkan bahwa Allah itu memiliki sifat apa? Tangan. Oke. Lah, kemudian ada beberapa manusia-manusia yang suka untuk mentakwil, tapi takwilnya batil tanpa dasar ilmu. Katanya nggak boleh mengatakan Allah itu punya tangan. Kita harus takwil, kita harus tafsirkan. Loh, ditafsirkan kemana? Itu bukan tangan, tapi itu adalah kekuatan. Lah, terus maknanya apa?
Allah Subhanahu wa taala menggulung langit ini dengan kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan apa? Lah, ini yang rancu. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir surat Sad, ya, khalaqtu biyadi. Aku menciptakan Adam ini dengan kedua tanganku. Nah, kalau seandainya ditakwilkan dengan kekuatan berarti apa? Aku menciptakan Adam dengan kedua. Maksudnya apa dua kekuatan ini? Maksudnya apa dua kekuasaan ini? Kan malah nggak jelas. Kalau kedua tangan sudah selesai masalah. Ya, padahal di ayat yang lain itu cuma dengan yakni satu kekuatan. Lah ini maksudnya dua kekuatan apa? Ketika kita tanya dengan pertanyaan kedua ini bingung juga. Ditakwil kemana lagi? Kedua tangan ditakwil dengan kedua kekuatan. Kedua kekuatan apa ini? Ya mereka nggak akan yang bisa menjawab. Susah juga. Karena sudah dasarnya salah dalil mentakwil. Ketika sudah salah itu akan menjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang lain. Hati-hati dengan ini semua. Baik, yang kelima, ini juga paling parah dan ini berkaitan dengan kita semua ya. Yani fatwa tanpa apa? Yani tanpa ilmu. Ya, makanya para sahabat itu adalah orang-orang yang paling tawadhu ketika ditanya tentang permasalahan agama. Ya, bahkan ada Imam Sya'bi. Maaf ya, ini mudah-mudahan jadi pelajaran lebih-lebih untuk saya pribadi ya. Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala itu pernah mengatakan, ya, miris melihat kondisi orang-orang yang ada di zamannya. Itu di zaman beliau loh ya, belum zaman ini. Seandainya Imam Sya'bi zaman ini melihat bagaimana kondisi kita, mungkin lebih ya mengenaskan ini lagi, lebih miris lagi. Padahal di zamannya Imam Sya'bi itu masih bercokol, masih banyak yang orang-orang berilmu, tapi dia mengatakan apa? Saya miris melihat sebagian orang yang berfatwa tanpa ilmu. Terus kemudian dia mengatakan, seandainya ya ada satu yang bertanya tentang permasalahan agama ditujukan kepada Umar bin Khattab, generasi emas sahabat, pasti Umar itu akan meminta untuk dikumpulkan bersama dengan para sahabat Badr. Apa yang bisa kita petik dari ucapan Yani Sya'bi? Artinya sekalipun Umar itu adalah orang yang bukan serampangan, sembarangan, langsung kemudian mengeluarkan jawaban dan fatwa. Tapi dia pasti meminta untuk kita rembukkan dulu, musyawarahkan. Ini seperti apa? Itu adalah ucapan Yani Sya'bi. Karena melihat mirisnya, sebagian orang itu langsung, ini urgen Ustaz. Ya ini urgen, mau dijawab apa? Lawang dokter seandainya urgen, ya ini saja lepas tangan kan? Ini urgen Pak Dokter, tolonglah ya segera diapakan, dioperasi. Padahal ya ini dia itu dokter, ya ini umum, nggak bisa. Tolong Pak Dokter, ini tolong disuntik. Loh saya dokter hewan, ini menungso gimana? Ya nggak bisa. Mereka nggak mungkin karena mereka juga satu punya kode etik dan yang kedua ini berkaitan ini dengan apa? Tanpa dasar ilmu nggak mungkin kemudian mereka serampangan malpraktek. Tapi dalam urusan agama seringkali batasan-batasan ini diterjang. Dianggap nggak apa-apa. Salah titik ya biji wolu. Bukan seperti itu ya nih. Itu kalau seandainya ujian akhir nasional. Ini bukan ujian. Ya kalau salah ya. Nah ini salahnya ini. Kalau salah ini yang sering dijadikan sebagai dalih. Kalau salah kan tetap dapat apa? Dapat yakni pahala. Nah ini yang mau saya sampaikan. Nabi SAW mengatakan idza ijtahadal hakim atau idza istahadal hakim atau idza hakama al mujtahid. Ya, kalau seandainya benar dapat 2. Kalau seandainya salah dapat 1 pahala. Tayyib. Ya, ini yang sering disalahartikan oleh sebagian awam. Kalau saya itu ditanya karena dia urgen, dia harus berbuat, sedangkan dia butuh jawaban dari saya nggak tahu, kan kasihan dia. Makanya saya kasih jawaban. Seandainya salah, toh saya dapat pahala, yakni 1.
kita pengen luruskan pemahaman ini. Anda sadar hadis ini itu punya syarat. Makanya Nabi SAW mengatakan al-hakim, kadang-kadang mengatakan al-mustahid. Berarti itu level atas orang-orang yang sudah berilmu, orang-orang yang memang berhak untuk mengeluarkan fatwa. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah memeras, yakni keringat. Lah sedangkan Anda ini levelnya masih apa? Awam. Anda harus sadar diri. Maka ketika Anda itu posisinya nilainya 6, jangan ngaku kalau nilainya berapa? 10 atau 100. Seperti ini nggak bisa levelnya. Sama juga lah dalam urusan dunia. Seandainya ada yang datang ke Anda, ini loh, ya patah tulang, tolong disembuhkan. Nah sedangkan kita ini tukang las, mau diapakan Pak? Dilas. Ya nggak berani. Karena ini memang bukan ranah dia. Maka seharusnya Anda pun menyadari ketika ditanya tentang ini dan Anda nggak tahu, bukan ranah Anda, jangan mengambil dalil ini. Karena ini dalilnya untuk mujtahid. Ini dalilnya untuk seorang hakim. Ketika seorang mujtahid salah, mereka dapat pahala karena mereka sudah memeras keringat. Sedangkan Anda nggak memeras keringat, hanya pakai ilmu cocokologi. Hanya ilmu apa? Ilmu laduni, Pak. Ya, ilmu tebak-tebakan kayaknya ini, perasaan saya, nggak bisa dirasa ilmu syar'i itu. Lah oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, nah ini adalah salah satu di antara yakni petak atau bentuk-bentuk apa? Berbicara yakni tanpa ilmu dan masih yakni banyak lagi. Sekali lagi, ini adalah gambaran untuk kita. Baik yakni kami-kami yang banyak berbicara di depan para jamaah, dan itu juga tidak luput bagi para yakni jamaah. Karena suatu saat nanti, cepat atau lambat, kita pun akan ditanya oleh orang-orang, oleh manusia-manusia terkait yakni perkara agama. Terutama siapa? Adalah anak dan istri kita. Ya, makanya sebelum kita ditanya anak-anak kita semangat apa? yakni belajar. Cepat atau lambat kita akan ditanya. Ya. Apalagi sekarang PR-nya anak-anak di sekolah itu subhanallah. Luar biasa. Grade-nya sekarang dinaikkan semua. Jangankan untuk ilmu umum, ilmu agama pun sekarang tinggi-tinggi. Anak-anak sudah harus menghafalkan Al-Qur'an. Pak, hafal ini. Jawab ya, Pak. Suruh, Pak tolong disimak Pak Arba'in Nawawiyah. Apa Arba'in? Tapi kadang-kadang merasa apa? Malu, atau ada yang malah menunjukkan apa? Jaimnya. Ya, taib ala kulli hal yang dirahmati Allah. Ya, hati dengan ini semua. Berarti ini ada satu pesan untuk kita semua, kita harus tetap semangat menimba ilmu. Cepat atau lambat, meskipun kita levelnya awam, cepat atau lambat kita pasti akan menjadi sasaran pertanyaan. Orang yang paling dekat ya mungkin anak dan istri kita, karena kita dianggap sebagai kepala keluarga. Apalagi anak. Anak itu kan yang paling dibanggakan apa? Yani ayah. Wah, ayahku itu bisa semua. Wah, giliran ditanya tentang perkara agama, wah bahaya ini. Taib, ini yang ketiga ya nih jamaah. Yang keempat, ya kita membahas tentang perkara rajmam bil ghaib. Ya, lah terkait yani dengan perkara gaib. Ya, hanya Allah yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya. Apa itu? Qur Rabbi, katakan Muhammad, a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Perkara gaib itu hanya aku yang tahu, kecuali sedikit. Loh, kok ada pengecualian di sini. Makanya terkait yang perkara gaib ini jamaah yang dirahmati Allah, perkara gaib ya, yang tersembunyi. Ini para ulama yang mengatakan salah satunya adalah yani Syekh Rahib Al-Asfani, disebut perkara gaib itu sesuatu yang tersembunyi, tidak bisa dicerna oleh ilmu manusia, tidak bisa dicerna oleh nalar dan akal sehat yani manusia. Itu namanya perkara apa? Yani gaib.
Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak 56 kali di dalam Al-Qur'an terkait perkara gaib. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah kenapa di dalam ayat 22 ini Allah mengecualikan Qurrobi, katakan Muhammad bahwasanya Robku ini lebih tahu, lebih memahami, lebih mengerti berapa jumlah Ashabul Kahfi. Illa qalil, kecuali sebagian orang. Lah kenapa di pengecualian? Oleh karena inilah para ulama, salah satu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan perkara gaib itu dibagi menjadi dua secara umum. Satu, nisbi, atau yang kita kenal dengan apa? Relatif. Dan yang kedua perkara gaib yang sifatnya apa? Mutlak. Pokoknya perkara gaib itu haknya Allah sudah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi ketika sudah masuk dalam aktivitas ruang kehidupan manusia, itu ada yang masuk dalam kategori nisbi dan ada yang sifatnya apa? Mutlak. Ya. Nisbi, yakni jamaah dirahmati Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala istilahnya itu memberitahu. Berarti kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberitahu, sudah bukan lagi apa? Perkara yakni gaib. Ya. Makanya disebut dengan kategori nisbi relatif. Kenapa disebut relatif? Kalau kita lihat perkara gaib ini sebelum dikasih tahu berarti masuk yakni mutlak. Tapi giliran sudah dikasih tahu berarti untuk kita sudah bukan lagi perkara yakni gaib. Gitulah maksudnya. Lah ini banyak yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya perkara gaib ini sudah dikasih tahu kepada siapa? Kepada para nabi. Ya, mungkin rasul dan terutama adalah ulama. Ya, kalau kita lebarkan lagi adalah para apa? Malaikat. Kalau kita lihat pembahasan malaikat itu luar biasa sekali. Ya, malaikat pencatat amalan itu sudah punya rumusnya, jemaah. Ya, punya rumusnya. Maaf, manusia tahu nggak sih yang terlintas dalam hati kita? Manusia tahu nggak? Yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Malaikat kira-kira tahu nggak pencatat amal? Harus tahu. Karena dia akan mencatat yang terlintas. Ini sedang ria atau enggak? Jadi subhanallah. Malaikat pencatat amal itu adalah orang-orang yang masuk ini. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan bisa mendeteksi apa yang ada dalam yakni hati seseorang. Karena kegunaannya apa? Dia punya tugas untuk mencatat wahyu. Lah kalau seandainya enggak tahu yang dilihat dari luar tok seperti ini, ya berarti nanti banyak yang apa? Luput. Maka untuk bisa memahami hal ini bisa lihat di dalam salah satu hadis disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Ar-Arba'in Nawawiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Hadis qudsi. Innallaha yani katabal al-hasanat was sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Nah di sini kan Allah Subhanahu wa taala ngasih rumus. Man hamma bil hasanati, ya, kemudian falam ya'malha kataballah. Orang yang punya niat, keinginan kuat berbuat yakni kebaikan tapi belum sempat tertunaikan, dia akan mendapatkan apa? Yakni pahala sempurna. Lah, perkara niat ini perkara apa? Hati. Lah bagaimana bisa dicatat? Lah manusia saja nggak tahu apa yang terlihat dalam hati kita. Nah terus bagaimana dengan tugas sang pencatat? Mereka tahu enggak? Pasti yang tahu. Berarti mereka adalah orang-orang yang tahu perkara gaib. Kita bahas ini. Perkara gaib itu memang mutlak miliknya Allah. Tapi berkaitan dengan malaikat pencatat amalan itu sifatnya relatif. Karena mereka sudah dikasih tahu oleh yakni Allah. Termasuk diantaranya adalah para nabi dan para utusan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni bersabda,
kelak nanti akan muncul Dajjal. Tayyib. Ya, Dajjal saat ini sudah muncul atau belum? Ya, ini Dajjal kecil banyak. Iya, kata Nabi SAW itu akan muncul di akhir zaman itu adalah Dajjalun kadzabun. Ya, orang-orang yang berdusta mengaku sebagai seorang nabi. Banyak enggak yang ngaku sebagai seorang nabi saat ini? Itu banyak. Nah itu Dajjalun, para ulama mengatakan Dajjal kecil. Tapi yang namanya Dajjal besar itu belum muncul. Pertanyaannya ya nih jamaah, bagaimana Nabi SAW ini tahu? Bukankah ini adalah perkara gaib? Iya, ini masuk perkara gaib yang sifatnya apa? Nisbi. Karena aslinya itu haknya Allah. Tapi relatif karena bocoran ini diberikan kepada orang-orang tertentu ya ini saja. Tentu ada hikmahnya. Sebagaimana malaikat dikasih bocoran agar semua yang terlintas, yang terlihat, baik perkara zahir atau batin, itu semuanya tercatat. Ya, termasuk diantaranya adalah ulama ini. Ya, khusus untuk ulama itu melalui apa? Ijtihad. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, salah satunya dalilnya itu adalah Al-Kahfi ayat 22. Karena ada illa qalil, berarti ada sebagian orang yang diberikan bocoran perkara gaib. Illa berarti ada pengecualian. Atau di dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 dah. Coba. Amin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala illa manirtadha. 24, 25 apa 26, 27. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada. 6 sama 27. Taib. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaib, perkara gaib. Fala yudhiru ala ya ghaib. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui perkara gaib. Tapi kenapa di sini ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa manirtado, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi ada pengecualian. Di sini ayat yang kedua illa qalilun. Di surat Al-Jin illa manirtado. Inilah maksud yakni dari para ulama bahwa ada jenis pertama perkara gaib yang sifatnya apa? Relatif. Sedangkan yang mutlak, ini banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, dalam surat An-Naml ya, An-Naml ayat 65. Sama juga di dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul, siapa yang punya kunci-kunci perkara gaib? Ya, bukan juru kunci gunung tertentu, enggak. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaib illallah la ya'lamuha illallah. Ya, lah ini sifatnya mutlak. Maka di antara yang mutlak inilah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 5 perkara gaib dalam Sahih Bukhari. Ada 5 perkara di mana manusia itu tidak akan ada yang tahu. Ini menunjukkan kemutlakan ilmunya hanya milik Allah. Apa 5 itu? Yang pertama, ya, apa yang terjadi esok hari. Ya, ini nggak ada yang tahu. Jangankan esok, artinya ghadan itu sesuatu yang beberapa menit, jam ke depan, atau paling nggak esok, masa depan, itu nggak akan ada yang tahu. Esok itu artinya masa depan. Yang kedua, mengenai apa? Ya, status yani janin. Ini dalam Sahih Bukhari, benar nggak? Padahal sekarang sudah apa? US, betul? Bisa memastikan 100%? Coba di searching, kita akan yang ditemukan. Ternyata banyak sekali di situ sistem yani error ketika menggunakan yani alat, ya, dan itu banyak. Artinya menunjukkan bahwasanya tidak bisa ya mendeteksi 100% valid hasil dari alat tersebut ya mengenai status yani janin. Ini adalah haknya Allah. Allah Subhanahu wa taala
di dalam hadis dalam Sahih Bukhari Nabi SAW mengatakan mafil arham itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Yang ketiga, ulama mengatakan apa? Turunnya apa? Hujan. Sudah cukup Ustaz, ada BMKG Ustaz. Tapi semuanya juga apa? Dulu kita berita itu, biasanya sebelum berita dunia dalam berita ya, masa kecil. Paling akhir atau kalau ada acara pagi, perakiraan. Jadi nggak bisa menentukan. Ya, hanya perkiraan ini saja. Karena mereka sadar bahwasanya ilmu ini adalah ilmu terapan, oke, tapi nggak bisa memastikan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan salah satunya adalah turunnya hujan, nggak bisa memastikan. Perakiraan iya, tapi kenyataannya nanti juga panas. Padahal perakiraan ya ini gini. Kadang-kadang perakiraannya panas, cerah. Dulu senang ya, cerah, berawan kayak gitu seperti itu. Itu biasanya menghiasi dalam berita-berita waktu kita ya ini kecil. Tapi kadang-kadang kontrasnya ini sekali. Berarti ada kemungkinan memang yang berawan di suatu tempat tapi yang lain enggak. Tapi paling tidak kan ini membuktikan bahwasanya itu hanya sebatas perakiraan. Kata Nabi SAW yang keempat, ya, mengenai kematian. Apakah itu hari, tanggal, tempat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Yang terakhir, yang kelima, Nabi SAW menyebutkan salah satu di antara 5 hal yang itu mutlak hanya Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Terjadinya hari yakni kiamat. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Sahih yakni Bukhari. Lah oleh karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini adalah bagian dari kita memahami. Karena di ayat ini kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qur rabbi a'lam bi itati ma ya'lamuhum illa qalil." Kenapa kok ada qalil? Ternyata perkara gaib ini dibagi menjadi 2. Ada yang nisbi. Disebut nisbi itu karena memang sebenarnya itu adalah perkara gaib tapi sudah dibocorkan oleh Allah. Ya, ada kalanya perkara gaib itu mutlak tidak dibocorkan, itu hanya yani Allah. Kematian nggak ada yang tahu. Nabi SAW juga nggak tahu. Untuk dirinya sendiri juga nggak tahu. Kalau beliau meninggal di tahun sekian, di bulan tersekian, di hari tertentu, jam berapa, sata Nabi SAW juga nggak yani tahu. Taib. Nah, termasuk diantaranya itu adalah, maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memahami ayat ini penting ya. Karena ternyata adanya pengecualian ini, ayat ini adalah dalil bukan kemutlakan perkara gaib, tapi menunjukkan nisbi dan relativisme perkara yakni gaib. Yang terakhir sedikit yakni saja yang kelima, taib. Sikap manusia terhadap perkara yakni gaib. Secara umum saja ya, saya sebutkan ada 3. Ini sudah masuk pembahasan yakni akidah. Yang pertama yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada yang meyakini sebagian dan menolak sebagian yang lain. Taib. Ini karena yang mereka jadikan sebagai acuan itu adalah akal. Makanya mereka dominasi adalah orang-orang Mu'tazilah, atau yang kita kenal saat ini dengan orang-orang liberal. Jadi mereka meyakini sebagian dan menolak sebagian yang lain. Kenapa demikian? Karena tergantung akal. Akal mengiyakan, ya mereka percaya. Akal kok seakan-akan kurang percaya, ya mereka nggak akan yani terima. Coba ya, sama-sama perkara gaib, tapi kadang-kadang lucu. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita tahu bahwasanya manusia ini punya ruh. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal percaya nggak manusia punya ruh, yani jamaah? Padahal itu perkara yani gaib. Giliran ada perkara yang gaib yang lain, mereka ingkari. Azab kubur. Padahal sama-sama
Karena di alam barzah itu yang paling berperan itu ruhnya yang diazab. Tapi mereka menggunakan standar ganda. Ruh manusia, oh punya ruh itu. Pernah lihat nggak? Ya nggak pernah, tapi percaya. Tapi giliran azab yang dikubur, percaya nggak? Nggak percaya. Karena jasadnya nggak ada, nggak bergerak, habis. Semuanya tinggal tulang. Bagaimana cara mengadabnya? Padahal sebenarnya yang diadab yang paling dominan apanya? Ruhnya. Ini menunjukkan apa? Standar ganda, perkara gaib. Menurut akal mereka, meskipun ini akalnya juga akal apa? Bukan akal sehat loh tentunya. Dengan keterbatasan, mereka kadang-kadang meyakini, kadang-kadang juga menolak. Yang kedua, ya perkara yakni gaib. Mereka mengklaim yakni bisa mengetahui yakni hal-hal yang yakni gaib. Ini rata-rata dari kalangan orang-orang yakni syufiyah, ya orang-orang yakni dari kalangan yakni ahli kalam. Ya, makanya mereka kan suka-suka membuat yakni apa? Kisah-kisah, mimpi, melihat ini, itu bisa menerawang loh dia itu. Ya, kalau kamu langsung di depannya, itu nanti bisa lihat loh. Kamu tahu ya nih enggak? Ya, bahwasanya ya orang yang kau temui itu ya ini sudah masuk perkara yakni gaib. Dia itu bisa tahu ya siapa yang mencuri dan yang tidak. Bahkan dia ini levelnya tidak sama dengan kita. Kalau kita sholatnya di Masjid Ubalan, dia itu sholat isya-nya tadi itu di mana? Di Makkah. Padahal di sana belum isya Pak ya. masih apa? Duluan kita apa mereka Pak? Di Saudi, di Makkah. Ya, duluan kita. Kita yang sholat maghrib, yang mereka baru apa? Ya, mundur 5 jam yang sebelumnya. Lah, hal seperti ini yang jamaah dirahmati Allah adalah orang-orang yang yakni sufi ekstrem itu paling suka dengan klaim-klaim itu bisa mengetahui perkara-perkara yang yakni gaib. Ya, biasanya bisa menerawang. Ngerti menerawang Pak ya? Wah, ini nasibmu ini. Ya nggak jauh beda sebenarnya hal seperti ini dengan dukun atau peramal. Nah, sedangkan yang ketiga, ini adalah ahlus sunnah. Kalau sudah ahlus sunnah ya sudah kita tahulah. Maka berarti ahlus sunnah itu nanti kembali kemana? Ke sini dalam memahami. Lah apa yang kita sebutkan ini tadi ya macam-macam. Gaib ada yang sifatnya relatif, ada yang sifatnya apa? Mutlak. Itu adalah bagian dari pemahaman ahlus sunnah. Jadi memahami ayat itu tidak separuh-separuh. Mereka menggunakan dasar apa? Yani syariat. Ya. Dengan pemahaman siapa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian pemahaman yani sahabat. Kalau ini biasanya pakai mimpi atau penerawangan. Kalau ini pakai apa? Yani akal. Sudah. Karena dasarnya beda-beda, hasilnya pun beda. Akal murni yang akhirnya kemudian sebagian tertolak padahal benar, sebagian diterima kalau seandainya akal berkehendak. Yang kedua, karena mereka mengklaim yang seperti runyam, padahal Allah SWT sudah mengatakan kulla ya'lamu ghaiba illallah. Enggak ada yang tahu perkara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini berarti sudah tidak ada lagi perkara gaib yang di dunia. Maaf, bagi orang-orang yang dianggap super, dianggap tahu, dianggap pada level dan derajat apa? Yang paling tinggi apa? Ma'rifah apa syariah, Pak? Ya, seperti itu. Sampai dianggap yang bahwasanya dia itu tahu yang segalanya. Taib. Sedangkan yang terakhir ya, bahwasanya acuannya adalah syariat. Tapi syariat atau nas itu juga harus dikembalikan kepada siapa? Penjelasan dari Rasulullah dan para sahabat. Karena kenapa para sahabat? Mereka adalah orang-orang yang paling paham. Makanya tadi kita sebutkan di sini tadi apa? Selain para nabi, para utusan malaikat, para ulama. Tapi lewat apa? Jalur yakni istihad yakni para sahabat ini. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, akhir ya, kenapa kita bahas yakni ini semua? Karena Ibnu Abbas
Ini yang seringkali dikutip oleh para ulama. Ketika menjelaskan bahwasanya jumlah yang benar berapa tadi? 7 plus yakni 1 itu adalah hasil dari ijtihad yakni beliau. Dan itu diaminkan, diiyakan oleh siapa? Ibnu Katsir, Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga. Dari mana kok tahu? Lah ini cara melihat yakni ayat itu jeli. Sebagaimana kita sudah sampaikan, ketika yang mengatakan 3 plus 1 dan 5 plus 1 ternyata dibantah oleh Allah. Giliran membahas tentang 7 plus 1 ternyata tidak ada bantahan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, saya termasuk qalil. Tadi kan disebutkan kulla ya'lam qurrabi a'lam bi itati ma ya'lamhum illa qalil. Kecuali sebagian orang. Ibnu Abbas mengatakan, saya termasuk alhamdulillah orang yang masuk kategori qalil. Sebagian orang yang diberikan bocoran ilmu mengenai jumlah Ashabul Kahfi. Yang benar itu 71. Dari mana beliau tahu? Ulama tadi lewat jalur apa? Ijtihad. Nah itu kembalinya nanti ke sini. Makanya untuk memahami perkara-perkara gaib ini sangat penting, dan insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas mengenai al-mira', berdebat. Karena Allah SWT di sini itu mengatakan fala tumari, jangan kau berdebat. Pertanyaannya, lah kalau debat yakni kristologi boleh enggak? Boleh enggak? Di dalam Al-Quran mengatakan di ayat ini penggalan yang paling akhir, fala tumari, jangan kau berdebat. Tapi ya kita jumpai kadang-kadang teman-teman kita, ustadz-ustadz kita debatnya enggak sembarangan. Langsung debat dengan ahlu bid'ah. Kadang debat yakni juga dengan orang-orang non muslim yang kita kenal dengan debat kristologi. Boleh enggak? Ya, nanti kita akan bahas. Ya, secara hukum asalnya debat itu tidak diperbolehkan, tapi ada beberapa pengecualian. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, wala tujadilu wala ahlul kitabi illa billati hiya ahsan. Sebenarnya enggak boleh. Ya, karena resikonya dan petakannya yakni sangat besar. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu, kapan kondisi tertentu? Nanti kita akan bahas insyaallah berrinci pada pertemuan insyaallah taala di tahun baru. Ya, tahun depan insyaallah ya. Kita akan bahas insyaallah masalah Mi'raj tahun depan. Tahun depan ya. Iya, tahun depan insyaallah. Ya, Januari 2024 nilai. Ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan? Nggih monggo. Ya. Ketika kita berjalan ke timur, ya. bayangan jantung kita kan pasti nggak ke barat. Nah, kita bisa ibaratkan barat itu berjalan menuju akhirat, berjalan menuju mencari ilmu kehidupan yang benar. Timur itu yang dunia. Bagaimana mungkin ketika kita berjalan ke barat, yang timur itu bisa berjalan juga gitu, Pak? Ini ilmu filsafat ini kayaknya. Tapi monggo, apa? Bagaimana mungkin ketika kita berjalan ke barat itu timur kita itu masih bisa ke timur kita itu nggak hancur gitu loh. Subhanallah. Berat ini. Paham ya Pak ya? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kalau kita kaitkan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, coba dilihat di dalam surat Al-Qasas, fahmi. Ayatnya berapa itu fahmi? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minat dunya. Coba dalam surat Al-Qasas lembaran sebelum terakhir. Wa la tansa nasibaka minat dunya. Taib, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya satu ya, kita pahami dulu ya. Ya. Ayat 60-an. 60 mungkin. Taib, wabtaghi 60-an ke atas kayaknya. Al-Qasas setelahnya. Ya. Berapaan? Wabtaghi fima ataqawadar. Al-Qasas ayat
ke atas Mas Yan. Karena 56 itu innaka latahdi atau 60-an ya. Al-Qasas ya. Atau Al-Ankabut. Kok saya lupa nah. Tolong di searching. Lah itu kaidah. Ya. Taib. Yang pertama ya, kita paham bahwasanya manusia ini diciptakan untuk apa? Dalam surat Ad-Dzariyat al-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Berarti kita diciptakan untuk beribadah menghamba kepada yakni Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih definisi dari ibadah itu yakni jamaah? Nah, ini penting. Pernah kita bahas ibadah, definisi yang paling bagus itu pernah diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yardah. Itu satu nama yang sangat kompleks, mencakup semua amalan, perbuatan, ucapan yang dohir maupun yang yakni batin, ya. Lah, itu semua adalah makna yakni ibadah. Maka berarti ibadah itu bisa mahdho seperti sholat, dan ibadah itu juga bisa ghairu mahdho. Senyum itu ibadah. Tidur itu juga bisa menjadi ibadah. Tergantung apa? Ya niat. Berarti semua aktivitas yakni kita itu sebenarnya bernilai ibadah. Tergantung bagaimana kita itu mengkonsepnya, kita mengorientasikan. Karena tujuan kita kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai di sini paham untuk masalah ibadah, ya. Definisi ibadah itu nanti kembali lagi semua aktivitas manusia itu. Tapi tergantung, kalau seandainya itu mahdho, ya sudah. Itu murni ibadah. Tapi ibadah itu bisa dari perbuatan dan aktivitas yang hukumnya mubah. Tapi karena kita niatkan untuk suatu hal yang berguna, maka itu bisa beralih menjadi yang ibadah. Tidur hukumnya mubah. Tapi kalau seandainya kita mau tidur malam ini lebih awal dengan harapan nanti bisa qiyamul lail, tidur kita berpahala. Sesuatu yang berpahala disebut ibadah. Kerja misalnya. Kerja pada dasarnya itu adalah mubah. Tapi kemudian kita bekerja, pengen saya jadikan ini sebagai bentuk kewajiban saya menafkahi anak istri, bisa menjadi ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, maaf ya, bersenggama jima itu kan sebenarnya hakikatnya itu ingin memuaskan ya keinginan kita. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Wa fi budhi ahadikum shadaqah. Ternyata dengan seorang suami yang menjimai istrinya bisa disebut sebagai ibadah, bahkan bagian dari sedekah. Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Kembali kepada apa? Niat. Jadi sebenarnya semua adalah ibadah. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga ya nih jamaah, surat 77. Taib. Nah di surat Al-Qasas 77 itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wabtaghi fima ataqad darul akhirata wala tansa nasibaka minat yani dunya. Ya. Jadi akhirat itu memang tujuan utama, tapi dunia itu hanya sebagai tunggangan saja untuk bisa mengantarkan kita ke jannah. Intinya seperti itu. Tidak sebaliknya. Karena orientasi kita apa? Akhirat. Sedangkan yang di dunia hanya diberikan latansa. Jangan lupakan dunia, maksudnya itu dunia secukupnya dan jadikan itu sebagai wasilah yang akan bisa mengantarkan kita ke yani jannah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, itu kalau seandainya berkaitan dengan orientasi antara akhirat dengan yani dunia. Pembahasan apa yang disampaikan itu mengenai berjalan ke barat dengan ke timur itu juga ada masalah kedua. Ya, apa itu? Orientasi antara belajar agama dengan belajar ilmu umum. Itu juga sama. Ya. Boleh enggak Ustaz? Kita belajar ilmu agama di satu sisi, kita belajar ilmu yakni umum. Sebenarnya itu juga kadang-kadang digunakan istilah berjalan ke barat, berjalan ke timur, dan seakan-akan juga masih ngikut dan lain sebagainya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, semua ilmu asalkan itu bukan ilmu hitam, ilmu merah, apalagi ilmu ya, semua ilmu yang bisa memberikan manfaat. Ya, ini kan derajat kata Syekh Utsaimin. Tapi ketika disebutkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an, ilmu yang disebutkan dalam hadis, itu pasti ilmu agama. Tapi masalahnya
Apakah kemudian ilmu dunia itu tidak memberikan manfaat sama sekali? Enggak. Ilmu matematika, kalau seandainya kita gunakan seharusnya, lawang ilmu warisan saja pakai hitung-hitungan. Ya, ilmu apalagi? Semuanya ilmu, selama itu bisa memberikan manfaat, maka kata Syekh Utsaimin itu juga sebenarnya masuk ilmun yuntafa'u bi. Dengan kata lain, nggak perlu kemudian kita kontradiksikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu yakni umum. Kita kembali lagi kepada wabtaghi fi ma'aqad. Ilmu agama skala prioritas. Bagaimana kita menghamba kepada Allah, bagaimana kita bisa sholat. Tapi kalau seandainya spek kita, yakni passing kita itu berada di ilmu IT, yakni misalnya, bagaimana kita bisa mengkonsep ilmu itu bisa berpahala, menjadi ibadah. Sama juga dengan kita bekerja, dengan kita tadi jima dan lain sebagainya, itu bisa berpahala. Allah Ta'ala alam, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Iya. Berat ini. Monggo. Bapak apa? Rumah tangga. Sudah nikah belum? Oh iya, taib. Futur. Sedangkan istrinya itu tidak. Saya tidak sering maksiat. Saya gila. Suaminya ini ahli maksiat kan? Maksiat. Maksiat gila. Sedangkan istrinya sering nasihati. Oke. Ibaratnya kan gini ya. Suami itu perantara kita untuk saudara. Bagaimana? Apakah nanti kalau misalnya suami masuk neraka, apakah istri masuk neraka juga? Masya Allah, ya jazakallah khair. Kalau sudah menikah insya Allah paham. Karena pernikahan itu ya gini loh, saya kasih gambaran. Antum tahu kalau seandainya kita naik bis, itu kita nggak bisa hanya mengandalkan driver. Butuh apa? Ya, butuh namanya connect atau butuh navigator, butuh yang lain. Jadi ini adalah dua sisi yang saling melengkapi. Meskipun memang ada yang sangat menonjol, yaitu peran sang driver, tapi dia nggak bisa. Kalau driver itu nggak ada yang bantu, nggak tahu ini turun di mana, ini bayarnya gimana, khawatir nanti nggak ada yang jaga kenaiknya, ternyata semuanya turun nggak, yakni bayar. Inilah bagian dari keunikan kita itu berumah tangga. Makanya kenapa sih kehidupan rumah tangga itu selalu diibaratkan dengan apa? Biduk atau bahtera. Bahtera itu apa? Kapal. Jadi kapal itu nggak bisa seperti kapal. Filosofinya Pak Ustadz, yakni kapal itu berarti kemudian berjalan dengan sendirinya, nggak mungkin. Ada yang sangat dominan kapten, tapi kan butuh ABK. Taib, ini satu. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa yang namanya kemaksiatan itu pasti semuanya apa? Pasti mengalami. Enggak driver, enggak connect-nya itu juga pasti salah. Meskipun dia posisinya saya driver, saya enggak boleh salah, enggak mungkin. Kadang-kadang ketika nabrak ya yang disalahkan connect-nya apa? Ya ini sopir. Jadi juga salah. Kadang-kadang juga connect-nya yang kurang jeli, seharusnya kembaliannya itu 1.000, ternyata malah dikasih 50.000. Jadi bisa salah. Jadi kesalahan itu maaf terjadi pada semua orang. Sama juga dengan kepala rumah tangga, sang suami, sang istri, bahkan sang anak itu juga tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam wa khairul khata'in yakni at-tawwabun. Semua bani Adam pasti salah. Yang kedua. Yang ketiga, disinilah kemudian saya ingin sampaikan ad-dinun nasihah. Nah, sedangkan agama itu salah satu di antara ciri khas dan karakteristiknya itu adalah saling apa? Berikan nasihat. Bahkan di dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau yanbisar bil haqq. Dan itu bukan tanggung jawab kepala keluarga saja, semuanya. Karena nasihat ini adalah bagian dari tonggaknya dan tegaknya syariat Islam. Ya, hanya saja yang jamaah dirahmati Allah, kita harus tahu bagaimana kita mengingkari kemungkaran. Yang keempat,
Nabi SAW memberikan arahan, man ra'a minkumul falyughayyir bi yadihi wa illam yastati bi fa illam yastati, dengan apa? Dengan hatinya. Maka kalau kita runtut yakni seperti ini, ya, bahwasanya rumah tangga itu adalah bagaimana kita membangun solidaritas, iya, kerjasama, iya, saling melengkapi pasti. Yang kedua, kesalahan ada di semua orang. Tidak berarti kemudian sang suami meskipun jadi imam, meskipun jadi drivernya, meskipun jadi nahkodanya itu nggak boleh salah, nggak mungkin. Yang ketiga, ya, setiap yang kesalahan itu harus dinasihati, diingatkan. Karena itu kewajiban setiap insan. Yang keempat, caranya bagaimana? Sesuaikan dengan apa? Kemampuan yakni kita. Seorang istri itu juga tahu salah-salahnya. Jangan kemudian kayaknya saya harus mengingkari kesalahan dari suami itu harus dengan apa? Kekuatan. Lawang saya juara judo kok Ustaz. Bukan gitu. Ya, tapi kan sesuai itu namanya nanti ya pembantaian ya. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya mampu madorot ini bisa terkurangi dengan tangan, silakan. Kalau seandainya dengan lisan itu ternyata lebih memberikan efek yang lebih besar, manfaatkan. Kalau seandainya nggak mampu dengan tangan, dengan lisan, tetap ingkari dengan cara yang paling lemah, kata Nabi SAW. Itu dengan apa? Dengan hati. Maka kalau kita memahami yakni 4 kaidah, insya Allah yakni faham. Oke? Ya nggak apa-apa, insya Allah. Itu bekal dan modal ya. Taib yakni jazakallahu khairah. Cukup insya Allah. Taib yakni jazakallahu khairah ya. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya insya Allah mira' atau debat itu nanti kita akan yakni bahas bi'idznillah taala tahun depan insya Allah ya. Tahun depan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.